Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah dan juga dilipat gandakan oleh Allah ta'ala. Karena hakikatnya di bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barakah, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sia-siakan dan jangan meremehkan satu perbuatan kecil pun di bulan ini, karena itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini kita dihadapkan pada beberapa hal. Di antaranya adalah kita diuji dengan kesendirian kita. Apakah kita masih ingin beribadah seperti ibadah kita seperti ibadah kita di Ramadan tahun-tahun kemarin, atau kita akan meninggalkan hal-hal tersebut karena kita dalam keadaan sendiri. Ya, kita tidak sholat tarawih lagi karena kita tidak bisa ke masjid dan lain sebagainya. Yang padahal itu kita bisa lakukan sendiri. Justru itu yang jadi ujian. Apakah kita akan meninggalkan ibadah-ibadah ini atau kita akan istiqamah dengan ibadah-ibadah tersebut walaupun kita dalam kesendirian kita. Intinya di bulan suci Ramadan tahun ini kita diuji dengan kesendirian kita. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan tahun ini juga kita diuji dengan adanya wabah, ya, virus corona misalnya. Dan banyak orang yang berhenti bekerja, terutama untuk buruh harian dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang di PHK. Artinya di bulan suci Ramadan kali ini, tanpa mengurangi amal-amal yang lain seperti baca Quran, menghatamkan Al-Quran, bahkan Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Artinya di setiap harinya Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali. Kemudian salat malam dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berdiri salat di malam-malam dari bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka tanpa mengurangi ibadah-ibadah tersebut, kita tambah dengan memperbanyak sedekah. Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadan nas. Dahulu Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi SAW bertambah kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Artinya Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan daripada di bulan-bulan yang biasa. Maka jadilah kita orang yang mencontohi Nabi SAW. Apalagi pada tahun ini, di Ramadan tahun ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita karena dampak dari virus corona, dampak dari wabah yang menimpa dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Maka lahirlah banyak organisasi-organisasi, banyak yayasan-yayasan, banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang donasi dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi wasilah kita untuk menginfakkan harta terbaik kita. Dan jangan takut berinfak, jangan takut mengeluarkan harta, karena hakikatnya harta yang kita infakkan itu yang akan menjadi investasi di akhirat kita. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak cucu Adam telah meninggalkan dunia ini, maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang terus mengalir walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, itu tidak akan terputus. Kemudian amal yang dengan wa ilmu yuntafa'u bih, adalah ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Nabi SAW dalam akhir hadisnya juga mengatakan, wa waladun salih yad'ulah, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan dia. Maka 3 amalan ini yang tidak akan terputus.
Dan orang yang bersedekah hakikatnya adalah orang yang sedang berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang menanamkan saham dia untuk kepentingan dia di akhirat kelak. Dan tidak akan rugi orang yang bersedekah walaupun hanya sedikit. Karena yang sedikit itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Dan perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, seperti satu butir biji atau satu benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu benih itu, dari satu biji itu tumbuhlah 7 bulir, ya. 7 bulir. Kalau di jagung itu tongkolnya, ya. Dan di setiap bulir tersebut, di setiap tongkol tersebut tumbuh 100 biji. Ambatat, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan di setiap tongkol, di setiap bulir itu tumbuh 100 biji. Artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari yang satu menjadi banyak. Ya, satu menjadi 7, 7 lahir 100. Itulah perhitungan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menginfakkan hartanya, ingat, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan karena Allah taala. Innamal a'malu binniyat. Semua perkara itu tergantung pada niat kita. Dan hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah segala bentuk ibadah yang bisa kita lakukan. Karena kata Nabi SAW, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku melarangnya dari kalian maka berhentilah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan terhadap kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Maka bersedekahlah semampu kita. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, lakukanlah semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini untuk memudahkan kita dan tidak untuk menyusahkan kita, ya. Allah ingin memudahkan kita dan tidak untuk menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mensyariatkan syariat ini menginginkan kepada kita kemudahan, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin menyusahkan kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada kita di luar dari kemampuan kita. Dan hakikatnya adanya kehidupan dan juga kematian ini untuk menguji kita. Untuk menguji kita siapa orang yang paling beriman, siapa orang yang paling bagus amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan adanya kehidupan dan juga kematian itu untuk melihat siapa, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merugi dan dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Kata Allah di dalam ayat yang lain, "Innal musaddiqin." Sesungguhnya orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki, wal musaddiqat, dan dari kalangan perempuan, orang yang bersedekah baik dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana, dan orang yang meminjamkan, ya, yang meminjamkan hartanya untuk menolong orang lain, qardan hasanan, dengan cara yang baik, yudha'afu lahum. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka tersebut. Walahum, dan bagi mereka ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
maka jangan takut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mau untuk berinfak di jalan Allah, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, La yahsabanna alladhina yabakhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ya, janganlah orang-orang yang kikir itu mengira, ya, bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, la yahsabanna alladhina yabakhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sampai mereka mengira, ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, untuk berzakat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah keburukan bagi mereka. Itu adalah sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayutawwaquna, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sayutawwaqun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan Allah akan mengalungkan apa yang mereka kikirkan tersebut, apa yang mereka enggan untuk keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kalungkan kepada mereka di hari kiamat nanti. Maka jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang seperti ini. Dan sedekah itu adalah ibadah. Allah mengancam orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang bakhil dan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Apabila kita tergolong orang-orang yang memiliki harta yang banyak, maka infakkanlah harta tersebut di jalan Allah. Sekarang bertebaran banyak muasasah, banyak yayasan-yayasan, banyak komunitas-komunitas yang bisa menjadi wasilah untuk kita menyalurkan harta kita. Ada GITES di metode TES, ada yayasan amal mata hati, ada yayasan donasi, dan lain sebagainya. Dan utamakan mana yang belum banyak diperhatikan oleh orang. Contohnya, pada saat-saat seperti ini banyak orang yang memperhatikan ojol dan lain sebagainya. Maka kita mengambil orang yang memperhatikan pesantren-pesantren yang di lockdown, atau mudaris-mudaris yang di lockdown, memprioritaskan, ya, harta kita untuk para penghafal Al-Quran dan lain sebagainya, yang belum banyak dijabar oleh orang, yang belum banyak dipedulikan oleh orang, ya. Maka itu akan lebih baik, insyaallah ta'ala a'lam. Kemudian, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita diuji oleh Allah dalam kesendirian kita. Maka jangan sampai kita terhitung, kita tergolong pada orang-orang yang lalai karena kita sendiri. Karena kita dalam keadaan sendiri dan tidak ada orang yang melihat ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lalai. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang tetap istiqomah walaupun kita sendiri, ya. Kita tetap melaksanakan tilawah, kita tetap melaksanakan tadarrus walaupun hanya sendiri, kita tetap melaksanakan sholat tarawih walaupun hanya sendiri, kita tetap melaksanakan sholat witir walaupun hanya sendiri, kita tetap berzikir walaupun hanya sendiri, tidak di masjid, dan lain sebagainya. Kita tetap melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, walaupun di tahun ini kita dalam keadaan sendiri. Kita melaksanakan di rumah kita masing-masing. Karena ini adalah ujian terbesar kita. Karena Allah menguji kita
dalam kesendirian kita. Cukuplah hadis Nabi SAW yang menjadi motivasi kita. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadilah kita bagian dari orang-orang tersebut. Walaupun dalam keadaan sendiri kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah seperti mana kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di bulan suci Ramadan tahun-tahun yang lampau. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya jal jalali wal ikram innaka antas sami'ud du'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima semua bentuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jazakumullahu khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.